Selamat hari Minggu umat yang terkasih. Kita akan kembali beribadah di rumah masing-masing. Firman Tuhan pada minggu hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Angelin Chandra dengan tema Beritakanlah Kabar Baik. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita akan bersaat teduh. Angkatlah kepadamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan alam, dialah Raja Kemuliaan. Di hari Minggu yang mulia ini, mari dengan sukacita kita datang menyembah Raja Kemuliaan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Tuhan besertamu juga. Saudara-saudari yang terkasih, kita patut mengucap syukur atas waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Manakala Tuhan masih memberikan kesempatan hidup kepada kita, maka kita dipanggil untuk menyatakan kabar baik kepada sesama. Siapkah kita menuturkan cerita mulia, cerita tentang Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya kepada sesama?
Ya Tuhan Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas berkat jasmani dan rohani yang melingkupi kehidupan kami dan keluarga kami. Di tengah situasi pandemi yang kami hadapi, Engkau setia menyertai kami ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Di dalam pergumulan, gadamu dan tongkatmu lah yang menghibur kami. Ya Bapa, ampunilah kami jika kami belum dapat membalas kebaikan-Mu dengan perbuatan baik kami. Ampunilah kami jika sebagai domba-domba-Mu kami abai terhadap perintah-Mu. Ampunilah kami jika di dalam perjalanan hidup kami lalai untuk menyampaikan kabar baik kepada sesama yang dirundung kesulitan. Ya Bapa, dengarkanlah doa kami, tuntunlah kami ke jalan yang benar supaya kami dapat menyalurkan kasih dan firman-Mu kepada sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, kami memohon ampun. Amin. Umat Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Saudaraku, situasi pandemi tidak boleh menghalangi kita untuk menyampaikan kabar baik kepada sesama. Mintalah pertolongan Tuhan supaya Ia memimpin langkah kita.
Mari saudara-saudara kita mau siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, mari kita berdoa. Pujian yang baru saja kami naikkan menjadi doa kami kepadamu ya Bapa. Agar Engkau memimpin langkah kami sehingga kami tidak tersesat. Jika saat ini kami akan mendengarkan nasihat-Mu, tolonglah kami agar kami dapat menerima dan melaksanakan nasihat-Mu. Urapilah hamba-Mu ya Bapa, sehingga perkataan yang keluar dari mulutnya dapat menguatkan, menghibur dan menegur kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita, Injil Markus, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-29 sampai dengan 39. Injil Markus pasalnya yang pertama ayat 29 sampai dengan 39. Dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada satu musim semi pada tahun 1853, berarti udah satu abad yang lalu gitu ya, 1853, Hudson Taylor ini adalah seorang mahasiswa kedokteran. Kalau mahasiswa kedokteran itu kan nggak bisa langsung praktek, tetapi dia harus residence kah atau itu yang dia mesti belajar dulu di rumah sakit. Nah, si Hudson Taylor ini dia menjadi asisten ahli bedah yang bernama Dr. Thomas Brown di London. Apa yang menarik dari Hudson Taylor ini, Bapak Ibu, kenapa saya bercerita tentang Hudson Taylor ini? Ketika dia menjadi asisten dari Dr. Thomas Brown di rumah sakit di London ini, mereka memiliki ada satu pasien yang dirawat di masa itu, seorang yang disebut sebagai ateis, tidak mengenal Tuhan atau tidak percaya kepada Tuhan. Orang ini mengalami dying, sekarat, sudah mau hampir mati karena sakit yang namanya adalah gangren. Apa itu gangren? Bapak Ibu cari sendirilah ya. Kayak semacam luka yang bisa membuat membusukkan dan seterusnya. Pokoknya sakitnya yang cukup parah. Nah, kerjaan si Hudson ini apa? Kerjaannya si Hudson, karena dia adalah asisten dari Dr. Thomas Brown ini, maka dia bertugas mengobati luka gangren yang terinfeksi ini. Saudara, tentunya sebagai seorang mahasiswa kedokteran, dia mampu dan bisa melakukan ini. Tetapi yang mau diceritakan, saya tidak akan bercerita proses infeksi itu bagaimana menjadi pulihnya. Tetapi yang menarik adalah di rumah sakit itu ada sebuah kebiasaan, ada orang sama seperti kita saat ini, ada orang yang kemudian akan datang dan kemudian mendoakan pasien-pasien yang ada. Nah, pria
Pria ini sangat menentang keras, tadi saya katakan dia seorang ateis, dia sangat menentang keras setiap pemberitaan yang berbau agama. Termasuk berita Injil. Mau siapapun yang datang, ya, siapapun yang datang ke rumah sakit itu, entah mau doa, entah mau baca Alkitab, pokoknya begitu dia dengar ini pendeta A, pendeta Angelin datang, saya belum ibu tahun itu, ya. Ada si pendeta A datang, dia pasti akan tolak. Oh, yang datang ini adalah Joan. Siapa itu Joan? Dari GKI Kepaduri, dia pasti nggak mau. Pokoknya dia tolak siapapun orang yang datang dengan membawa nama agama, nggak peduli dari manapun. Kenapa dia bisa begitu? Enggak diceritakan. Tetapi dia nikah itu di gereja. Dia menikah di gereja 40 tahun yang lampau. Tetapi kemudian entah apa yang terjadi. Selesai menikah, kata cerita ini dia masih datang. Tetapi kemudian satu kali ada seorang yang datang membacakan Alkitab, entah bagaimana. Dia menjadi murka. Dia menjadi marah. Menjadi sangat marah sampai akhirnya dia mengatakan aku tidak percaya lagi kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kondisi ini membuat Taylor sangat prihatin. Karena orang ini menderita bukan cuma secara fisik karena sakit infeksi gerangan tadi, tapi bagaimana dia menjadi seorang yang sangat murung, dia menjadi seorang yang sangat pemarah, dia menjadi seorang yang sangat sensi dan tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun. Dalam keadaan ini, dalam keprihatinannya, Taylor ini seorang yang taat beragama, tapi dia juga gak berani langsung tiba-tiba mengatakan, gue doa ya buat lo. Tidak bisa, karena dia tahu bagaimana reaksi orang ini. Maka apa yang dilakukan Taylor? Dia gak menyebut satupun, tetapi dia dengan telaten dia terus mengobati, terus dia obati, sampai akhirnya mereka bisa ngobrol. Sampai akhirnya mereka bisa membangun atau bisa berkomunikasi satu dengan yang lain dengan baik. Karena perawatan yang dilakukan oleh Taylor dengan sepenuh hati. Karena dia begitu prihatin, dia begitu kasihan sama orang ini dan dia lakukan rawatan itu dengan sangat baik. Karena dia dengan hatinya dia lakukan itu. Lewat berapa hari, berapa minggu, Taylor merasa bahwa ini kayaknya udah nyambung nih. Kayaknya chemistry-nya udah connect nih. Kayaknya udah bisa ngobrol nih. Dia gak tahan. Dan dia berpikir, ini udah cukup memadai untuk bercerita tentang kabar baik tentang Tuhan Yesus kepada orang tersebut. Dia kumpulkan keberaniannya dan dia mulai berbicara dengan sang pasien. Apa dampaknya saudara-saudara? Ketika dia mulai bercerita tentang Tuhan, ketika dia mulai bercerita tentang kasih Yesus di dalam kehidupan ini, dan dia berpikir dia sudah punya modal untuk berkomunikasi dengan orang yang sangat sulit ini, dengan pasien yang sulit ini. Dampaknya adalah pria itu sangat marah. Dia marah sekali kepada Taylor ketika Taylor berbicara tentang Tuhan. Dia balik punggungnya dan dia gak mau berbicara. Dia tutup mulut dan dia mulai menjaga jarak dari Taylor dan tidak mau berbicara dengan Taylor. Saudaraku, Taylor sangat kecewa. Sangat kecewa. Dia berpikir, aku nih mau memberitakan kabar baik loh. Aku mau menyampaikan kabar tentang Injil loh. Aku mau kabarkan tentang keselamatan loh. Kenapa kamu membalikkan tubuhmu, kamu balikkan punggungmu dan kamu tidak mau mendengarkan kabar yang luar biasa baiknya ini? Dia kecewa. Dia berpikir usahanya sia-sia. Dia tidak berhasil memberitakan kabar baik. Tapi Taylor tetap merawat. Dan ketika dia merawat, sekarang dia tutup mulutnya. Tidak lagi berbicara tentang Tuhan. Sampai satu kali keesokan mungkin sehari 2 hari setelah itu Taylor gak tahan. Ketika dia selesai merawat luka yang sudah semakin pulih itu, ketika dia mau meninggalkan ruangan pasien, dia berhenti di ambang pintu dan tiba-tiba dia menangis. Dan dia kembali melangkah ke samping tempat tidur pria itu kemudian berkata, sahabatku,
Apakah kau akan mendengar atau menahan diri? Aku tidak tahu. Tetapi aku berharap engkau mengizinkan aku berdoa bersamamu. Orang itu terkejut. Dan dengan tergagap kemudian dia berkata, oke, jika itu membuatmu lega, lakukanlah. Karena dia melihat Taylor meminta itu dengan air mata yang bercucuran. Maka kemudian Taylor pun berlutut dan kemudian dia berdoa atas nama orang yang sakit ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ceritanya berhenti sampai di sini. Enggak dikasih tahu apakah orang itu akhirnya jadi percaya sama Tuhan lalu dan seterusnya, enggak. Tetapi apa yang mau dikatakan dari cerita ini adalah bahwa ternyata kisah ini mau mencatat, menyampaikan bahwa mengabarkan kabar baik itu, memberitakan kabar baik itu atau Injil itu tidak mudah. Tidak mudah. Siapapun yang terpanggil untuk memberitakan kabar baik di tengah kondisi yang buruk, di tengah situasi yang tidak mudah ini selalu akan berhadapan dengan yang namanya tantangan. Tantangan. Tentunya ketika mengabarkan kabar baik itu bukan sekedar sebuah isapan jempol atau membawa orang terbuai dengan janji-janji sorga, tetapi bagaimana kabar itu menjadi satu yang utuh, menjadi satu hal yang baik di tengah-tengah realita atau kondisi yang sangat tidak baik. Bapak Ibu, disinilah Yesus memberitakan kabar baik, dia memberitakan Injil Kerajaan Allah dan dia berhadapan dengan tantangan. Dia berhadapan dengan tantangan. Siapa tantangannya? Ada banyak. Ada ahli-ahli Taurat, ahli-ahli agama, bahkan kuasa jahat yang dengan terang-terangan memblokir kabar baik itu sampai pada sasarannya. Minggu yang lalu misalnya ketika kita boleh mendengarkan firman Tuhan, kita melihat bahwa ada loh roh jahat yang berusaha menahan, yang berusaha untuk jangan sampai Yesus memberitakan kabar. Dan pada hari ini kita melihat bagaimana dalam bacaan kita Markus 1 ayat 29 sampai dengan 39, khususnya ayat 29, bagaimana ketika Yesus pergi ke sinagoge, kemudian dia akan kembali, ternyata apa yang dia temukan? Dia mendapati ibu mertua Simon yang sedang sakit demam. Saudara, kelihatannya penyakit itu dadakan datangnya. Karena Simon dan Yesus serta murid yang lain itu sampai sudah ada di sinagoge dan baru kembali dan menemukan di rumah itu kalau mertua Simon dalam kondisi yang sakit. Apa yang ia lakukan? Kita lihat lagi bacaan kita. Ayatnya yang ke-29 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Saudara, sampai di situ dulu yang kita lihat. Apa yang kita lihat? Bukankah Yesus berkuasa mengusir kuasa roh jahat dengan sabdanya? Ya. Dengan kata-katanya? Iya. Tetapi di sini Yesus melakukannya bukan dengan begini, "Hei demam, keluar kau dari tubuh mertua Simon." Enggak. Yang dia lakukan apa? Dia mendekat, tadi dikatakan ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia. Apa yang dikatakan di sini? Dia memegang tangannya, ada sebuah sentuhan. Ada sebuah sentuhan. Kita sekarang gak boleh nyentuh ya. Iyalah benar. Tapi yang mau dikatakan adalah dengan tindakan. Ada sebuah tindakan nyata Bapak Ibu. Memang sih sekarang kita lagi gak boleh sentuhan gitu ya. Bersalaman aja dengan cara begini. Tetapi dari ayat ini bahwa Yesus mau berkata-kata bukan hanya dengan kata-kata dia menyampaikan berita itu, tetapi dengan sebuah tindakan. Melakukannya dengan menggunakan sentuhan.
Dengan sentuhan itu dia bantu mengangkat perempuan yang sakit itu, yang lemah itu untuk menjadi dipulihkan. Kita harus ingat bahwa pada masa itu semua orang yang sakit selalu dikaitkannya dengan kuasa jahat, dengan dosa. Tetapi di sini kita melihat bahwa ketika dia menyentuh bahwa aku mau memberitakan kabar baik dengan tindakan yang nyata, maka di sanalah berita itu disampaikan kepada perempuan. Nah, di sini kita boleh belajar, kita boleh melihat bahwa ternyata memberitakan kabar baik tidak melulu dengan kata-kata. Dengan kata-kata yes. Dengan satu kalimat, dengan kata-kata tutur kata yang dijaga dengan baik, yes. Tetapi ada hal yang lain. Apa itu? Tindakan, sikap kita. Dengan perbuatan kita sehari demi sehari. Di sana juga ada sebuah pemberitaan firman. Ada sebuah pemberitaan. Nah, yang menarik lagi adalah kemudian dikatakan perempuan itu dalam ayat 31 masih ya Bapak Ibu. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Melayani mereka. Artinya perempuan itu ketika dia menerima kabar baik itu. Dia mendapatkan penyembuhan. Maka yang ia lakukan adalah ia segera bangun. Dan kemudian melakukan sesuatu. Melayani Yesus. Melayani Tuhan dengan murid-muridnya di rumah Simon. Saudara yang dikasih Tuhan, ternyata pemberitaan kabar yang kita lakukan itu ketika tepat, ketika orang boleh mengalaminya, orang boleh merasakannya, maka ternyata kabar itu berdampak dengan sangat luar biasa pada diri orang yang menerimanya. Dampak bukan cuma buat dia, tetapi kemudian dampak itu berlanjut ke yang lain terus. Tentu Bapak Ibu pasti pernah melihat mungkin di dalam medsos film-film yang menceritakan bagaimana kebaikan itu terus nyambung ke yang lain. Ya, ketika saya berbuat baik kepada Joan, kemudian Joan terus bernyambung berbuat baik kepada Pak Widi terus berbuat baik terus nyambung. Kenapa? Karena ternyata apa yang kita lakukan itu berdampak dan berlanjut kepada orang yang menerima yang lain. Nah, kembali lagi dari sini kita boleh belajar saudara-saudara bahwa ternyata memberitakan kabar baik itu tidak semudah yang kita pikirkan. Tidak cuma dengan kata-kata. Tetapi di sana akan ada halangan. Di sana akan ada tantangan. Lalu persoalannya ketika menghadapi tantangan apa yang akan kita lakukan? Apakah kemudian kita menyerah pada tantangan yang ada? Bodohlah, yang penting aku udah usaha. Yang penting aku udah ngomong, kalau gak mau dengar mau urusanmu. Aku gak mau tahu lagi. Ya, lalu ya udah aku balik. Atau kembali kita berusaha. Terus berusaha mencoba untuk memberitakan, mencoba untuk menyampaikan kasih Tuhan itu. Lalu kalau kita sudah menyampaikan kasih Tuhan, kok kayaknya gak efektif ya, cuman ngomong doang. Lalu apa? Tunjukkan juga dengan sikap. Dan saudara ini jauh lebih baik. Ya. Memberitakan kabar baik bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan seluruh tindakan kita. Ada seorang raja saudara. Seorang raja yang dia melihat dia punya wilayah kekuasaannya itu terbagi menjadi dua. Di sini ada satu pulau tempat dia berkuasa sangat makmur, rakyatnya sangat baik kondisinya, tetapi bertolak belakang dengan wilayah yang sebelah sini. Di wilayah sini rakyatnya sangat menderita, kondisinya sangat memprihatinkan. Maka si raja ketika melihat, aduh kasihan amat ya orang-orang di wilayah yang sebelah sini ini karena kehidupannya sangat memprihatinkan. Berarti saya harus menolong dia supaya hidupnya boleh menjadi baik seperti di wilayah sebelah sini. Bagaimana kalau kita suruh pindah aja dia dari sebelah sini ke pulau yang sebelah sini. Karena memang kondisi keadaan wilayahnya tidak baik. Maka apa yang dilakukan oleh raja itu? Dia bangun jembatan. Kayaknya dia insinyur teknik. Jadi dia bangun jembatan. Spread sampai ke seberang. Tentunya dengan harapan, nih udah ada jembatan. Boya tolong mbak, jalanlah. Seberanginlah itu jembatan sampai ke tempat ini supaya hidupmu jadi lebih baik.
Saudaraku, si raja ini menunggu dan menunggu dan menunggu. Ternyata rakyat yang ada di wilayah sini yang tidak baik ini dapat dikatakan tidak ada atau hanya sedikit sekali yang kemudian menjalani jembatan dan pindah ke tempat yang lebih baik. Akhirnya dia berpikir, gimana ya caranya supaya orang di tempat ini bisa pindah dan mendapatkan tempat yang baik. Maka mulailah dia mengutus seorang yang pandai sekali bernyanyi. Pandai sekali bernyanyi. Dia pikir, ini orang pandai sekali bernyanyi. Mungkin dengan nyanyiannya dia bisa membujuk orang-orang sini supaya pindah ke pulau sini. Lalu nyebrang nih penyanyinya. Masuk ke tempat ini. Dan di sini pun dia mulai bernyanyi dengan suara yang sangat merdu. Dia nyanyikan syairnya itu sangat indah. Dan bagaimana syairnya itu mengajarkan, ada pulau di tempat sana. Pulau itu baik, rajanya baik, kondisinya baik. Yuk pindah dari sini ke sini. Maka kamu akan mendapatkan hidup yang baik. Yang ini bagus gak? Bagus. Saudaraku, orang mulai berkerumun ketika dia mulai bernyanyi. Wah, dengerin, terpesona mendengarkan nyanyian yang sangat indah itu. Suara yang sangat luar biasa merdu. Selesai nyanyi apa yang dilakukan? Pindah, tepuk tangan. Keren, more, bagus, menghibur hati. Pindah gak? Enggak. Seberangin jembatan gak? Enggak. Gak ada yang nyebrang. Mungkin hanya 1-2 karena mereka hanya melihat sebagai sebuah nyanyian yang menghibur hati mereka yang susah, gundah gulana. Saudaraku, si penyanyi ini balik. Raja, aku tidak berhasil. Karena ternyata nyanyianku hanya ditepokin. Dan tidak mendapatkan hasil yang kita inginkan. Pindah. Kabar yang disampaikan melalui pujian nyampe. Tapi tidak bisa, tidak mampu menggerakkan untuk orang pindah. Raja berpikir lagi. Kalau gitu saya akan minta seorang yang pandai berbicara. Lalu dia kirim sekarang orang yang pandai bercerita. Kirim, sampai ke seberang. Sampai di sana orang ini pandai sekali mendongeng, pandai sekali bercerita, pandai sekali berkata-kata. Lalu dia mulai bicara. Wah, dia cerita segala macam dan orang kembali terpesona. Wow, keren, ceritanya sangat indah. Begitu dia cerita sedih semua nangis, ketika dia cerita gembira semua tertawa. Dan semua bahagia. Selesai, cerita lagi berikutnya. Selesai, cerita lagi. Terus seperti itu. Dan hanya sedikit orang yang kemudian nyebrang. Si raja mulai bingung. Apa yang harus dilakukan? Dan akhirnya dia mengirim satu orang yang lain. Sampai ke seberang orang yang ketiga ini. Dia tidak pandai bernyanyi. Dia tidak pandai bercerita. Tetapi yang dia lakukan adalah dia menolong. Dia memeluk orang yang susah. Dan setiap orang yang mungkin terjatuh dia akan bantu berdiri. Sambil jalan dia kemudian bercerita, berkata-kata tentang raja yang tempat yang baik itu. Mungkin baik kalau kita pindah ke sana. Kabar itu dia sampaikan tapi bukan hanya dengan kata-kata. Tapi dia sampaikan dengan tindakan. Dengan upaya, dengan pertolongan demi pertolongan yang dia lakukan. Ada orang yang mungkin bawa barang susah, dia bantu. Sini aku bantu tolong bawain. Lalu dia bantu bawain. Hanya pekerjaan sepele. Hanya tindakan-tindakan yang mungkin biasa aja. Tetapi itu dia lakukan terus menerus bahkan sampai tindakan yang sulit dia lakukan. Saudara, apa yang terjadi? Sang raja heran. Ketika melihat ada begitu banyak orang yang kemudian berbondong-bondong menyeberangi jembatan menuju ke tanah yang lebih baik. Tempat yang lebih baik. 3 orang ini sama-sama membawakan berita kabar baik. Saya tidak mengatakan kalau gitu kita gak usah nyanyi, bukan itu. Kalau gitu gak usah dengar khotbah, bukan itu. Tetapi akan jauh lebih baik ketika memberitakan kabar itu enggak cuma dengan kata-kata, tapi dengan seluruh kehidupan kita. Dengan seluruh keberadaan diri kita dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada kita boleh menyampaikan Tuhan itu penuh kasih.
Saudaraku, kita nggak akan bisa mengatakan Tuhan itu penuh kasih kalau kita nggak pernah ngalamin kasih Tuhan. Kita nggak akan bisa bilang Tuhan itu maha pengampun kalau kita sendiri nggak pernah mengampuni dan merasakan pengampunan itu. Jadi ternyata kabar baik itu akan menjadi lebih bermakna, akan menjadi lebih mempunyai daya yang luar biasa ketika itu menjadi bagian yang utuh dari kehidupan kita. Tantangan pasti akan tetap dihadapi, baik tantangan internal maupun luar. Tetapi jangan itu menjadi sebuah halangan bagi kita untuk boleh terus menyampaikan berita sukacita. Kenapa? Karena itulah yang Tuhan ingin lakukan. Dalam bacaan kita pun bagaimana kemudian dia pergi ke kota-kota yang lain, ayat 38. Mari kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Tuhan mengatakan demikian, dan perintah yang sama diberitakan kepada kita, saudara-saudara. Pergilah ke segala tempat yang Tuhan memang utus kita. Di rumah, di pekerjaan, di dalam segala hal. Ada keterbatasan, kita nggak boleh sentuh, oke. Tapi apa yang bisa kita lakukan dengan seluruh kehidupan kita di tengah-tengah keterbatasan kita saat ini karena COVID ini. Tapi bisakah kita tetap menyampaikan, memberitakan kabar baik dengan seluruh kehidupan kita. Tuhan menolong Bapak Ibu sekalian dan juga menolong saya untuk boleh memberitakan kabar baik bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Amin. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya.
memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu pada saat ini ya Bapa. Engkau kembali mengingatkan kami bahwa kami memiliki sebuah tanggung jawab yang harus kami lakukan, yaitu menjadi pembawa pemberita firman, pemberita kabar baik bagi sekitar kami. Kami tahu tidak mudah untuk kami lakukan Bapa. Ada banyak tantangan yang mungkin akan kami temui, akan kami hadapi, khususnya pada masa-masa ini ketika keadaan yang sangat sulit. Tapi mampukanlah kami untuk tidak menyerah Tuhan ketika ada tantangan itu. Tapi bila kami boleh terus mengatasi setiap tantangan yang ada dan boleh membuat kami tetap melayani-Mu, memberitakan kabar baik. Mampukanlah kami agar menjadi pembawa pemberita kabar baik ini bukan hanya dengan kata-kata kami, tapi dengan seluruh kehidupan kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini Tuhan, biarlah Engkau yang boleh menyertai para pemimpin negara kami. Sehingga mereka boleh mengambil keputusan demi keputusan dengan baik dan bijak. Untuk mengatasi setiap persoalan yang ada. Baik itu karena pandemi COVID, juga bencana yang terjadi di berbagai macam daerah. Baik itu tanah longsor, gempa, banjir, dan mungkin yang lain Tuhan. Engkau yang boleh menolong setiap saudara-saudara sebangsa kami yang sampai saat ini harus mengalami penderitaan. Baik mereka yang terpapar COVID yang harus ada di rumah-rumah sakit. Baik itu isolasi mandiri di rumah maupun yang dirawat. Baik mereka yang harus ada di tempat-tempat pengungsian. Dan itu semakin sulit lagi karena ada COVID-19 ini. Tuhan Engkau yang boleh menolong, memberikan kekuatan kepada setiap kami. Tuhan yang boleh memberikan kesabaran kepada setiap kami. Memberikan hati yang boleh terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Sehingga biarlah kami boleh melewati semua masa-masa yang sulit ini dengan baik. Biarlah setiap bantuan boleh tiba di tangan-tangan yang bertanggung jawab. Dan bantuan itu boleh disalurkan ke mereka dengan tepat. Dan menolong setiap korban untuk bisa memulihkan keadaannya. Kami berdoa juga untuk gereja kami Tuhan. DKI Kepaduri dengan setiap program kerjanya. Di mana kami sudah menyusun. Tuhan Engkau yang boleh menolong. Ketika kami akan merevisi setiap program kerja kami. Dan pada saatnya kami boleh menjalani setiap program kerja kami dengan penuh tanggung jawab. Dan biarlah kehadiran kami GKI Kepaduri boleh tetap menjadi saluran kasih Tuhan. Menjadi saluran berkat bagi sekitar kami. Bapak kami ingin berdoa juga untuk setiap kami umat Tuhan. Baik itu majelis jemaat, para pendeta dan para penatua, TPG. Kami juga ingin berdoa untuk para aktivis, anggota jemaat, simpatisan, karyawan. Tuhan kami mohon di tengah-tengah masa yang sulit ini, mampukanlah kami untuk bisa tetap melihat karya kasih Tuhan dalam kehidupan kami ini Tuhan. Sehingga kami boleh tetap bersyukur
untuk setiap hasil jeripayah yang diterima. Mampukanlah kami untuk bisa melihat penyertaan Tuhan. Mampukanlah kami untuk bisa melihat betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Secara khusus kami berdoa bagi mereka yang sakit. Kami teringat akan Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Saudari Areta, Bapak Yahya Wangsa Saputra, Ibu Wangsa, Ibu Teli Kurniawan, Bapak Yevons, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Oma Linda Tandayu, Bapak Heri Setiawan, Bapak Karel Katusik Timu, Ibu Isnarti Hananto, dan juga Bapak Winardi dan Bapak Samhudi. Tuhan, mungkin masih banyak lagi yang lain yang kami tahu, yang kami dengar dia saat ini sedang mengalami sakit. Juga Ibu Yeni Pinontoa. Tuhan, Kau yang boleh menolong setiap teman-teman kami, saudara kami, rekan kami yang sakit ini. Sehingga kelemahan tubuh tidak menghalangi mereka untuk tetap melihat kemurahan Tuhan. Untuk tetap melihat kasih setia Tuhan. Berikanlah kesabaran, kekuatan, juga berikanlah penyertaan-Mu Tuhan. Di dalam setiap pengobatan yang dijalani. Supaya itu semua boleh menolong mereka semakin hari semakin kuat. Dan semakin hari boleh semakin dipulihkan. Bapak, kami bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kami mengucap syukur bersama dengan Bapak Matias Manafe, Bapak Yusipus Obeng, Ibu Febrianti Priskila, Saudara Bobi Rispandi Siregar, Ibu Anita Wijayani, Bapak Anton Adijaya, Saudari Febi Senawati, Saudari Felicia Mega, Ibu Nia Agustin, Bapak Fredrik Arianto, Ibu Imelda Bernadette, Bapak Sukatno, Bapak Ferdimas Agus Randria Rondonuwu, Bapak Cusun Loy, Ibu Yuliana Suryadi, Ibu Ruth Sentia Dewi, Ibu Endang Mulyati Ningsih, Ibu Rita Kuncoro. Tuhan, terima kasih karena Engkau menambahkan usia setahun lagi. Maka Tuhan, kami boleh melihat kasih setia-Mu di masa-masa yang lampau. Kami yakin Engkau akan terus menyertai di masa-masa yang akan datang. Berikanlah perlindungan-Mu, berikanlah kesehatan yang baik kepada mereka. Dan Tuhan yang boleh terus memakai mereka menjadi alat dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami naikkan doa kami yang jauh dari sempurna ini. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, marilah kita menyampaikan persembahan bulanan atau persepuluhan
dan persembahan syukur minggu kepada Tuhan. Umat dapat menyampaikannya dengan 3 cara. Pertama, mentransfer ke rekening BCA 19831054444 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Kedua, dengan scanning QR Code melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Ketiga, menyerahkannya ke tata usaha pada jam kerja dengan membubuhkan nama atau nomor anggota dan jumlah persembahan di amplop. Firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 17 berkata, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Saudaraku, mari kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami membawa persembahan syukur kami ke hadapan-Mu. Memang persembahan ini tidak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan. Namun, kami mohon terimalah ya Bapa. Kami mohon bantulah kami menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pujilah hai semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Umat yang terkasih, Injil hari ini menyaksikan tentang Tuhan Yesus yang memberitakan Injil di seluruh Galilea. Bagaimana dengan kita? Marilah dengan penuh semangat kita meneladani Tuhan Yesus. Dengan sukacita kita ungkapkan tekad kita melalui pujian. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap
Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.